Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita akan sama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Siapkanlah hati dan seluruh kehidupan saudara supaya kita boleh menghadap kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita masing-masing boleh mengalami anugerah dan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Dan biarlah kita masing-masing boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Biarlah kita mau menyerahkan akan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biarlah Ia boleh mengisi kita sekalian sebagai bejana-bejana yang kosong, dan biarlah diisi dan dipenuhkan dengan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan, inilah hidupku. Kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus.
Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini turunlah kiranya saudara-saudari sekalian berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Kudus kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudari yang kasih saat pagi hari ini hingga hari bertambah sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersekutu bersama-sama dengan Engkau, sekalipun hanya secara online. Namun kami amat sangat percaya baik di gunung maupun di lembah, oh Yesus ada di sana untuk bersama-sama dengan kami. Engkau siap untuk memberkati kami, Engkau siap untuk melawat kami, dan kami percaya Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau ada dalam kehidupan kami, ketika Engkau ada dalam ibadah kami percaya mujizat pasti akan terjadi, mujizat pasti akan terjadi, lawatan Allah pasti akan terjadi, kelepasan pasti akan terjadi, pembebasan pasti akan terjadi, mujizat pasti akan terjadi buat kami sekalian. Karena itu Bapa, jangan biarkan satupun di antara kami Bapa yang hadir dan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa tanpa dijamah oleh Tuhan, tetapi semua akan dijamah, semua akan dilawan, semua akan dipulihkan, semua akan diberkati oleh Engkau Bapa pada pagi hari ini. Dialah yang lemah berkat aku kuat, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Bapa akan diberikan kelegaan oleh Engkau. Jamah semuanya, pulihkan semuanya, berkati semuanya. Bapa di sorga, kami berdiri atas bangsa ini dan berseru, kasihan adalah bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah dari wabah COVID-19 ini Bapa. Jauhkanlah virus ini Bapa, jauhkanlah wabah ini Bapa daripada bangsa kami. Biarlah Bapa situasi new normal yang telah diterapkan di bangsa kami akan berangsur-angsur menuju kepada perubahan secara total, pemulihan secara total, sehingga setiap bidang kehidupan Bapa akan dipulihkan secara total. Bangsa kami dipulihkan, semua anak bangsa diberkati oleh Engkau, dan kami juga berseru ya Allah, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah para pemimpin bangsa kami, selamatkanlah semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Sangil sampai Kurote. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan seluruh aparat pemerintahan bangsa kami. Engkau memberkati mereka sekalian, terutama untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan berikan dia hikmat dan pengertian ya Allah untuk boleh memperhatikan kami sekalian sebagai warga negara di bangsa ini ya Allah. Maka seluruh roda pemerintahan di bangsa ini di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini, Tuhan memberkatikan hamba-Mu Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin ya Allah selaku Wakil Presiden ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat kota kami yang kami cintai Boyolali. Engkau memberkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Engkau memberkati seluruh aparat pemerintahan yang ada di kota kami masing-masing, terutama yang ada di Boyolali ini Bapak. Dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Engkau. Boyolali aman, Boyolali menjadi kondusif Bapak. Boyolali bebas COVID-19 Bapak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mujizat terjadi Bapak, mujizat terjadi Bapak. Dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di seberang muka bumi ini, semua diberkati oleh Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan, semua umat kepunyaan daripada Allah. Engkau memberkati Allah, terutama Tuhan Yesus untuk GPIAI di seluruh persada Nusantara, diberkati oleh Engkau, dilawat oleh Allah. Rekan-rekan hamba Tuhan, semua sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Allah dalam nama Yesus, terutama Tuhan Yesus. Untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Surya dan Ibu ya Allah, Engkau memberkati kesehatan mereka. Kami bersyukur Tuhan, mereka telah dipulihkan oleh Tuhan, mereka telah ditolong oleh Engkau. Karena itu Bapak, biarlah Engkau sendiri akan memulihkan dan memberkatikan kesehatan daripada kedua hamba Bapak, sehingga mereka boleh sehat dan kuat di dalam nama Yesus. Dan kami bersama-sama terus melayani Tuhan sampai segala rencana Allah digenapkan secara sempurna
sempurna untuk kami semuanya ya Allah. Terima kasih Bapak, terutama untuk jemaat Tuhan IGBF Kota Boyolali. Oh, dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini, Yesus jamah mereka, Yesus selamat mereka, Yesus pulihkan mereka, Yesus berkati mereka semuanya ya Allah. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat dan kasih daripada Allah mulai melimpah untuk kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Demikianlah saudara yang terkasih, silakan duduk kembali dan kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan akan suara kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, kemudian ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 60 ayat 1, kemudian ayat 10 dan sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah suara firman Tuhan untuk sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk sama-sama mendengarkan suara firman Allah, dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di sorga, perkenanlah hamba yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara. Roh Kudus, Engkau yang bertindak. Sementara firman-Mu diberitakan, Roh-Mu yang kudus berkarya, Roh-Mu yang kudus bekerja, Roh-Mu yang kudus melamat kami semuanya lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu hari ada seorang raja berkata kepada 3 orang anaknya, "Anak-anakku, aku akan segera turun tahta, dan aku hendak memilih salah seorang dari antara kalian. Namun anak-anakku yang aku kasihi, orang yang akan menggantikan aku, anak yang menggantikan aku, dialah yang akan memimpin menjadi seorang raja. Oleh karena itu, anak-anakku yang aku kasihi, pergilah ke seluruh penjuru bumi, lalu bawalah kepadaku sesuatu yang bisa memenuhi akan bumi ini. Dengan benda itulah aku akan mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan kalian." Ketika pangeran pun pergi
Mereka mencari benda-benda yang dapat memenuhi seisi bumi dan istananya. Ketika ketiganya kembali, pangeran pertama datang dengan membawa begitu banyak perhiasan kepada sang raja. Pangeran kedua membawa banyak sekali senjata. Dan si bungsu tampaknya tidak membawa apa-apa bagi sang raja. Sang raja meminta kepada pangeran itu untuk mempertunjukkan kepada sang raja temuan masing-masing daripada anak-anaknya. Tentu saja sebanyak apapun barang yang mereka bawa tidak akan mungkin mampu memenuhi bumi. Bahkan ruangan istana saja pun tidak akan bisa. Tibalah giliran pangeran bungsu. Si bungsu mengeluarkan sebatang lilin dan kemudian ia menyalakannya. Dan dia kemudian berkata kepada sang ayah, sang raja, "Lihat ayah, lilin ini begitu kecil dan tak berarti. Tapi ketika dia bisa bersinar dan memancarkan terangnya, dia akan dapat memenuhi bukan hanya di ruangan ini, tetapi juga seisi dunia. Ketika dia ada di dalam tempat yang gelap sekalipun, orang di penjuru dunia manapun akan melihat terang yang begitu luar biasa daripada sebatang lilin yang kecil." Aku ingin jadi raja seperti sebuah lilin yang kecil untuk menerangi akan seluruh istana dan seluruh kerajaan daripada ayahku. Ibu dan bapak saudara yang terkasih, sang raja pun akhirnya memilih sang bungsu menjadi raja, menggantikan dia sebagai raja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba untuk melihat kitab Yesaya pasal 60, maka di sana kita akan melihat bahwa Nabi Yesaya bernubuat tentang masa depan daripada bangsa Israel, di mana mereka telah berada sebagai tawanan di bangsa Babel selama 70 tahun. Dan kemudian mereka berseru kepada Allah. Allah mendengar mereka. Dan kemudian Allah menyampaikan pesannya lewat Nabi Yesaya. Udah disampaikan kepada mereka bahwa tidak akan selama-lamanya mereka akan dijadikan sebagai tawanan. Tetapi akan ada saatnya mereka semua akan dilepaskan. Mereka semua akan dibawa oleh Tuhan sendiri kembali ke Sion, kembali ke kota Yerusalem. Dan di sana mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan daripada Allah. Di sana mereka akan menjadi terang bagi Israel, bagi Sion, bagi Allah, dan juga bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka hidup sebagai tawanan, mereka mengalami berbagai kesesakan, mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami kekecewaan. Tetapi Yesaya kemudian menyampaikan akan pesan ilahi kepada mereka sekalian, bahwa akan ada saatnya mereka akan dibawa kembali, mereka akan mengalami sukacita. Akan ada saatnya datang pembebasan, dan pembebasan kepada mereka adalah melalui Sang Mesias yang telah dijanjikan kepada bangsa Israel. Bahwa akan ada saatnya Mesias akan hadir buat bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka, untuk menolong mereka, dan membawa mereka kembali ke Sion, membawa mereka kembali ke rumah Allah ketika nanti Dia akan datang kembali kali yang kedua ke dalam dunia ini. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Allah kemudian berfirman kepada mereka sekalian bahwa ketika kamu kembali dan kamu sampai di Sion, hendaklah kamu menjadi seperti terang, menjadi terang, sehingga kemudian bangsa-bangsa boleh melihat akan terangmu, dan mereka boleh memuliakan akan Bapa di sorga. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian saat ini sebagai anak-anak Tuhan, mungkin ada saatnya kita diperbudak oleh dosa, kita ditawan oleh dosa. Ada begitu banyak hal yang membuat kita
jauh daripada Tuhan. Kita mungkin terbuang, kita mungkin tertawan akibat daripada dosa, sehingga kemudian kita tidak pernah mengalami kasih dan anugerah daripada Allah di dalam kita, kehidupan kita masing-masing. Karena itu pada pagi hari ini, sebagaimana Nabi Yesaya datang kepada umat Israel yang tertawan, dan dia menyampaikan kabar anugerah buat mereka sekalian, bahwa mereka akan dipulihkan, mereka akan dibebaskan sebagai tawanan. Maka pada pagi hari ini, dengarkanlah sahabatku yang aku kasih, suara Tuhan datang kepada kita sekalian, firman Allah datang kepada kita sekalian. Siapapun engkau, apapun yang menawar akan kehidupanmu, Tuhan mau membebaskan engkau, Tuhan mau menolong engkau, Tuhan mau memulihkan akan engkau. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia, dia adalah terang itu sendiri. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mau datang kepada Yesus pada pagi hari ini. Engkau yang terhilang, engkau yang tertawan, engkau yang terbelenggu, datanglah kepada Yesus. Yesus memanggil engkau, Yesus menyapa engkau, Yesus mengundang engkau untuk kembali kepada kasih-Nya. Sebagaimana orang-orang Israel, mereka tertawan, mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami kekecewaan. Maka saya percaya hal yang sama ketika engkau terhilang daripada Allah, ketika engkau tertawan oleh dunia, ketika engkau tertawan oleh dosa, maka engkau pun pasti akan mengalami kekecewaan, engkau pun pasti akan mengalami keputusasaan, engkau pun pasti akan mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi ketika engkau datang kepada terang yang ajaib, ketika engkau datang kepada Yesus, siapapun engkau, apapun beban dan pergumulan yang engkau alami, Dia sanggup untuk memulihkan, Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Karena saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah berlambatan, datanglah kepada Yesus, sumber daripada segala terang itu. Dia akan menolong engkau, Dia mau memulihkan engkau, Dia mau menyayangi engkau, dan Dia mau memberkati engkau. Dan bahkan Dia akan menjadikan Anda dan saya menjadi terang bagi orang lain, bagi lingkungan di mana engkau berada, sehingga kemudian orang melihat terang Kristus yang ada dalam kehidupanmu, dan mereka boleh memuliakan akan Bapa di sorga. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita mau sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi terang dimanapun kita berada di tengah-tengah dunia ini? Kalau engkau dan saya, kita mau menjadi terang dimanapun kita berada, maka ada beberapa hal yang akan engkau alami, ada beberapa hal yang akan Tuhan karuniakan kepada engkau, yang akan Tuhan perbuat kepada engkau. Hal yang pertama sudah dikasih dalam Yesus Kristus, ketika engkau kembali kepada Allah, ketika engkau mau kembali kepada Dia, dan engkau mau berubah, engkau mau menjadi terang dimanapun engkau berada, engkau mau kembali kepada Yesus, maka hal pertama yang akan engkau alami dalam kehidupanmu adalah engkau akan melihat, engkau akan menyaksikan bahwa banyak orang akan berhimpun dan melayani engkau. Saya ulang sekali lagi, ketika engkau mau kembali kepada Tuhan, engkau mau mengubah akan kehidupanmu, sehingga hidupmu yang gelap engkau ubah menjadi hidup yang bercahaya, hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran. Maka engkau akan melihat banyak orang akan berhimpun dan melayani engkau. Saudara yang terkasih, ayat yang ke-10 di dalam Yesaya pasal 60 dikatakan bahwa orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembuangan ke Babel itu dipandang sebagai masa kegelapan. Melalui nas ini umat Israel kembali diingatkan akan masuk kepada pemilihan Tuhan atas mereka, yakni mereka dipilih oleh Yesus, dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Walaupun mereka telah mengalami pembuangan, mereka diperlakukan sebagai tawanan, tetapi Allah tetap mengasihi akan mereka sekalian. Kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kasih-Nya sehingga mereka dimungkinkan untuk kembali ke Yerusalem. Dan kasih Allah yang luar biasa akan dinyatakan kepada mereka bahwa dengan kedatangan Mesias, kemuliaan Tuhan akan datang dan terbit atas mereka semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketika engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau dan saya mau kembali kepada Yesus, engkau akan mengalami terang Kristus ada di dalam kehidupanmu. Maka dia akan diam dan hidup di dalam kehidupanmu, sehingga di dalam kehidupanmu akan terpancar sinar kemuliaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dimanapun engkau berada, engkau akan senantiasa menjadi berkat. Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ketika engkau mau menjadi terang, maka engkau akan menjadi seperti Yesus kecil yang lahir ke dalam dunia ini untuk menerangi akan dunia yang gelap. Dan biarlah hidup kita menjadi seperti lilin-lilin yang kecil yang menerangi akan kegelapan dimanapun kita berada. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maaf jangan sampai kita kemudian agak gelap, lalu kemudian kita masuk dalam gelap, maka tambah gelaplah dunia ini. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita gelap, tetapi ketika kita membawa terang, maka gelap seperti apapun, ketika ada setitik terang, maka semuanya akan berubah. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun latar belakang kehidupan daripada saya dan saudara pada pagi hari ini, engkau mau menjadi terang, engkau mau menjadi lilin-lilin yang kecil, maka dimanapun engkau berada, orang akan melihat bahwa di dalam kehidupan Anda dan saya ada terang Kristus, ada kemuliaan Kristus yang bercahaya dalam kehidupanmu, dan orang akan memuliakan Bapa kita di surga. Ketika bangsa Israel menjadi terang, maka ada beberapa hal yang Tuhan lakukan buat mereka sekalian. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada mereka, dan mereka akan melihat terang Tuhan yang terbit atas umat pilihan daripada Allah, yaitu bangsa Israel. Hal yang sama ketika engkau mau bangkit dan menjadi terang, maka engkau akan melihat orang-orang akan berduyun dan datang kepada engkau. Mereka akan melihat dan menyaksikan akan terang Kristus. Bahkan mereka akan rela mati hanya karena mereka melihat terang yang ajaib, yang luar biasa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya Anda membakar sebuah pelita dan kemudian Anda tutup dengan kaca pelita itu, maka Anda akan melihat ketika Anda meletakkan pelita itu di suasana yang gelap, maka Anda akan melihat bahwa ada begitu banyak serangga yang akan datang, dan kemudian mereka akan berusaha untuk masuk ke dalam terang ini. Bahkan apa yang terjadi, Anda akan melihat dan membuktikan bahwa serangga-serangga ini mereka rela terbakar karena mereka melihat terang itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika mereka menubruk kaca, mereka sampai mati, bahkan mereka terbakar pun mereka rela. Saudara yang terkasih, ketika hidupmu dan hidupku menjadi terang, maka orang akan datang kepada engkau. Orang akan rela mati buat engkau, karena mereka melihat ada terang Kristus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, engkau akan melihat kelimpahan dan kekayaan daripada bangsa-bangsa akan datang kepada engkau. Kemudian hal selanjutnya, Tuhan akan memberikan damai, sejahtera dan keadilan kepada Anda, dan tidak akan ada lagi kekerasan di negerimu. Penduduk negerimu semuanya adalah orang-orang benar. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah keadaan seperti ini pasti akan terjadi ketika Yesus memerintah sebagai Raja di bumi selama 1000 tahun. Tapi hari-hari ini tugas saya dan saudara adalah menuju kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Anda dan saya harus menjadi terang. Apakah saudara mau bangkit dan menjadi terang dimanapun Anda berada? Pada pagi hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan ketika engkau mau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maka engkau akan melihat sebagaimana firman Tuhan di ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-15 kita perhatikan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegerangan turun-temurun. Saudara, ketika engkau dibentuk, ketika engkau diproses, ketika engkau sedang ditawan, orang akan menyinggahi engkau. Orang tidak akan pernah peduli dengan engkau. Tetapi ketika engkau mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan menjadikan engkau menjadi kebanggaan abadi buat engkau dan saya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketika dunia membanggakan akan kita sekalian, mungkin dia akan berusaha untuk menjatuhkan Anda. Tetapi ketika Tuhan mau membanggakan engkau, Dia adalah Papa yang tidak akan pernah menjatuhkan saya dan saudara. Karena saudara yang terkasih, sekalipun Anda dibenci oleh manusia, yang penting Anda menjadi anak-anak kebanggaan daripada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-16, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Oh, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Saudara yang terkasih, ketika engkau mengizinkan Kristus ada dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat, melihat bahwa engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengisap susu daripada bangsa-bangsa. Engkau akan meminum susu daripada kerajaan-kerajaan. Dan engkau akan mengetahui bahwa engkau punya Yesus. Engkau punya Mesias. Engkau punya Juru Selamat. Dialah Yesus yang menolong saya dan saudara dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai, sejahtera, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Saudara yang terkasih, ketika engkau mau kembali kepada Yesus, ketika engkau mau menjadi terang dimanapun engkau berada, maka engkau akan melihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tembok-tembokmu adalah tembok keselamatan, di mana engkau akan tetap aman. Oh, musibah dan bencana tidak akan pernah menimpa akan kehidupanmu, karena engkau akan dilindungi oleh Allah. Karena firman Allah berkata, di mana orang benar berkemah, maka Tuhan akan mengutus para malaikatnya berlaksa-laksa, mengepung, mengelilingi akan engkau. Tuhan sendiri akan melindungi engkau. Tuhan sendiri akan menjaga engkau, baik siang maupun malam, baik suka maupun duka. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Yesus sebagai sumber terang, dan biarlah engkau mau menjadi terang dimanapun engkau mau berada di dalam kehidupan ini. Maka engkau akan melihat kemuliaan daripada Tuhan akan dinyatakan senantiasa dalam kehidupanmu. Hal yang kedua akan engkau alami ketika engkau mau menjadi terang dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuka setiap pintu anugerah bagi engkau. Saya ulang sekali lagi, Tuhan akan membuka setiap pintu anugerah bagi engkau. Tuhan akan membuka setiap pintu anugerah bagi engkau. Saudara, ayat yang ke-11 dikatakan demikian, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berkenan lagi kepada Israel, dan kemudian Ia menghimpunkan mereka yang terserak karena dibuang ke Babel untuk kembali ke Sion. Ia membuat Israel menjadi terang dan kebanggaan abadi buat Dia. Maka ada beberapa hal yang akan dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka dipulihkan, ketika mereka kembali kepada Sion dan dijadikan menjadi pribadi-pribadi kebanggaan daripada Allah sendiri. Maka saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami masa keemasan. Mereka akan kembali menjadi makmur, karena Tuhan akan melimpahi mereka dengan harta daripada musuh mereka. Ibadah Israel akan kembali berkenan kepada Allah. Hidup mereka di tanah perjanjian akan dilimpahi dengan sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera, karena Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita jauh daripada Allah, maka kegersangan hidup, penderitaan, kemiskinan akan kita alami dalam kehidupan ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada Allah, maka engkau akan melihat hidupmu dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih, kemarin ada sebuah acara kos yang kami ikuti bersama-sama, dan kemudian kami mulai melihat dan mendengar kesaksian daripada seorang rekan anak Tuhan. Dia adalah James Lin. Saudara yang terkasih, dia adalah seorang pengusaha yang gagal di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi kemudian ketika dia gagal, dia bangkit, dia berusaha, tetapi gagal lagi.
Sehingga apa yang terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kekasih kita James Lim, dia berkata bahwa seolah-olah tidak ada harapan buat dia. Dia telah berusaha, dia telah berjuang, dia telah bergumul. Oh, dia telah jatuh dan kemudian bangkit. Dia berusaha, tapi dia tetap gagal. Sehingga dia menjadi putus asa dan kecewa. Tapi dalam keputusasaan dan kekecewaan yang dia alami, dia kemudian datang kepada Tuhan lewat seorang coach. Dan kemudian ia menyampaikan akan beban dan pergumulannya. Coach ini kemudian mulai membimbing dia, mengarahkan dia, dan membawa dia kembali kepada Kristus Yesus Tuhan, yang adalah sumber segala berkat, yang adalah sumber segala anugerah. Dan ketika James Lim ini kembali kepada Tuhan, maka ia kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ia dipulihkan oleh Tuhan, pada saat wabah COVID-19 ini melanda akan dunia ini, khususnya di bangsa kita, maka di dalam kesaksian daripada James Lim dia berkata, justru wabah COVID-19 itu membawa berkat dan anugerah tersendiri buat kehidupannya. Kenapa? Dia mulai melihat bahwa dulu dia berulang-ulang kali dia jatuh bangun dalam usahanya. Tetapi ketika dia kembali kepada Tuhan, walaupun ada wabah COVID-19 saudara, tapi ketika dia melihat karya Tuhan yang begitu ajaib di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, dia mulai melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Allah memberkati dia. Tambah hari tambah diberkati oleh Tuhan, tambah hari tambah diberkati oleh Tuhan. Sehingga bagi James Lim, dia berkata bahwa wabah COVID-19 itu tidak mendatangkan malapetaka buat dia, tapi justru membawa berkat yang begitu luar biasa buat James Lim. Usahanya diberkati oleh Tuhan, usahanya diberkati oleh Tuhan. Tambah hari tambah berkat, tambah hari tambah diberkati oleh Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesaksiannya, ia kemudian berkata bahwa sebentar lagi dia akan membuka 34 cafe resto di 34 daerah, di 34 provinsi di Indonesia, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemulihan yang diberikan Tuhan bagi Israel bukan untuk mereka nikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada bangsa-bangsa. Demikianlah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah berbagai halangan, tantangan, rintangan, bahkan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Saudara yang terkasih, ketika Anda mau kembali kepada Yesus yang adalah sumber terang, yang adalah sumber segala berkat, engkau akan melihat dan mengalami sebagaimana yang dialami oleh James Lim. Allahnya James Lim dan saya dan saudara adalah Allah yang sama. Kalau James Lim ditolong oleh Tuhan, kalau bangsa Israel boleh ditolong oleh Tuhan, saya dan saudara, pada pagi hari ini pun Anda dan saya pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sahabat, apa menjadi pergumulanmu? Apa membuat engkau gagal saat ini? Mungkin wabah COVID-19 ini membuat kita putus asa, kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa mengalami anugerah demi anugerah sebagaimana ketika hidup kita tanpa wabah COVID-19 ini. Kita diberkati oleh Tuhan, usaha kita menjadi berhasil dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada wabah COVID-19 ini, semuanya seolah-olah tertutup bagi Anda dan saya. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya mau sampaikan buat engkau, pintu-pintu berkat yang tertutup bagi engkau selama ini, ketika engkau mau kembali kepada Yesus, maka ingatlah, Yesus adalah sumber segala berkat. Yesus adalah pintu bagi kita sekalian. Firman Allah berkata, akulah pintu bagi domba-domba. Setiap orang yang masuk melalui aku, dia akan masuk dan keluar. Dia akan menemukan padang rumput dan sumber air. Sahabat dan terkasih, itu dia tidak akan bisa memberikan solusi kepada kita sekalian, tapi Yesus akan dapat memberikan kepada kita sekalian solusi yang terbaik. Dia adalah pintu berkat, dia adalah pintu anugerah bagi saya dan saudara. Karena kau datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini, apapun bebanmu, apapun kesusahan yang kau alami, apapun penderitaan yang kau alami, apapun proses yang kau alami pada pagi hari ini, datanglah kepada Yesus. Engkau akan melihat pintu-pintu anugerah, pintu-pintu berkat itu akan mulai dibukakan buat saya dan saudara. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat buat sesama kita sekalian. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus
berkata demikian. Oh, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah terang buat saya dan saudara. Ketika engkau mau kembali kepada Yesus, engkau tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan dosa. Engkau tidak akan pernah mengalami masa-masa yang penuh dengan berbagai proses. Kalau Dia izinkan proses buat engkau dan saya, di tengah-tengah engkau mau kembali dan berkomitmen kembali kepada Dia, itulah kesempatan buat engkau dan saya. Engkau akan diangkat pada level kehidupan yang lebih lagi. Karena saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada Yesus saat ini. Apapun beban, apapun pergumulan, apapun proses kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini, Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Tuhan sanggup untuk mengubahkan saya dan saudara. Hal selanjutnya saudara, ketika engkau mau menjadi terang, dimanapun engkau berada, maka hal ketiga akan engkau alami. Semua musuh akan tunduk dan menyembah kepada engkau. Semua musuh akan tunduk dan menyembah kepada engkau. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-14 dikatakan, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel dengan membawa mereka kembali ke Yerusalem, maka ibarat serangga yang tertarik kepada terang, demikianlah musuh-musuh Israel akan tertarik untuk datang ke Sion. Karena Israel memantulkan terang Tuhan kepada mereka sekalian. Bangsa-bangsa akan ikut membangun Sion bersama-sama dengan orang-orang Israel. Mereka pun akan ikut menikmati segala sukacita, kebenaran dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang menolak berkat itu, mereka akan binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mau kembali kepada Allah, engkau akan melihat banyak orang akan datang kepada engkau. Bahkan orang-orang mengejek engkau, orang-orang memfitnah engkau, orang-orang menyakiti engkau, orang-orang yang melukai engkau. Mereka akan datang dan sujud menyembah kepada engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat sebuah peristiwa yang pernah saya alami ketika sebelum saat pertama saya mau melayani di Boyolali, saudara yang terkasih. Hidup dalam pergumulan yang cukup berat, saudara, karena banyak hal yang saya harus lakukan, saudara, di mana saya harus laju dari Salatiga ke Boyolali, sementara kehidupan daripada jemaat itu mengalami keterpurukan, saudara. Kan hanya ada tinggal beberapa orang jemaat yang ada, sehingga untuk hidup dari hidup saudara yang kasih dalam Yesus Kristus itu merupakan sebuah pergumulan yang cukup berat. Lalu kemudian saya diajak oleh seorang rekan hamba Tuhan yang mengajak saya untuk mengikuti sebuah persekutuan. Dan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saya kemudian mempersiapkan diri saya dan saya ikut persekutuan ini. Saudara, ketika persekutuan ini berlangsung, saya bisa mengikuti dengan begitu merasakan akan kasih dan kebaikan daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan tersebut. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika persekutuan ini selesai dan mulai acara makan, lalu kemudian pemimpin daripada persekutuan ini memberikan amplop persembahan kasih untuk para peserta yang ada. Maka dia kemudian melihat kepada saya, saudara, dan rasa-rasanya saya itu mungkin seperti tikus busuk yang hadir dalam persekutuan itu. Dia ketika memberikan amplop kepada salah seorang daripada peserta persekutuan itu yang adalah anggota, dia masih menoleh dan melihat kepada saya. Kalau saya tidak melihat, baru dia kasihkan. Dia kemudian menatap saya dan begitu sinis, saudara, dan rasa-rasanya saya nggak kuat, nggak bisa bertahan untuk ada dalam persekutuan itu. Lalu kemudian ketika mereka mulai membagi akan persembahan kasih buat semua peserta yang adalah anggota dalam persekutuan itu, maka saya tidak dikasih sama sekali. Bukan berarti bahwa saya datang persekutuan untuk kemudian mencari amplop, saudara, tapi karena saya diajak, saya kemudian ikut. Tapi saya melihat sindiran daripada rekan ini, saudara yang terkasih, itu cukup menyakitkan hati saya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, saat itu ketika mulai makan, saya tidak bisa menelan makanan. Saya berkata, Tuhan, ketika nanti aku dipakai oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan,
Aku mau menjadi berkat buat musuh-musuhku, buat banyak rekan hamba-hamba Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika selesai persekutuan saudara, apa Tuhan ini pun tidak mau menyalami saya dengan hati yang begitu kecewa, terluka saudara, saya kemudian kembali keluar dari persekutuan itu. Dan ketika kembali, hati saya merintih, saya kemudian menangis, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kalau Engkau benar-benar mau memanggil saya menjadi seorang abdi-Mu, aku berjanji Tuhan, aku komit Tuhan, aku mau menjadi berkat buat rekan-rekan hamba Tuhan. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya memulai melayani di Boyolali, maka tekad yang terus membara dalam hati saya. Dan apa yang saya lakukan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam pergumulan yang cukup berat, saya kemudian mulai mengumpulkan rekan-rekan hamba Tuhan. Dan kemudian saya menyuruh istri saya untuk masak buat mereka. Kami makan bersama-sama. Apa yang bisa saya lakukan buat mereka, saya lakukan dengan senyum saudara. Karena saya ingat bahwa saya pernah ditolak, saya pernah dipandang ada begitu sinis oleh seorang rekan hamba Tuhan. Namun saya percaya saudara, Allah sedang membentuk saya lewat hamba Tuhan ini untuk membawa saya supaya saya boleh menjadi terang. Saya tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi Allah sedang mempersiapkan saya untuk boleh menjadi berkat buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup lama, puluhan tahun saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kami lakukan untuk hamba Tuhan yang ada di pedesaan? Ya, kami bersyukur kami punya satu persekutuan, namanya persekutuan kasih karunia. Karena memang kami bisa bersekutu bersama-sama, itu semua semata-mata karena kasih karunia Allah. Dan setiap bulan kami kumpul bersama-sama, kami makan bersama-sama. Yang dimasak oleh istri saya, kami makan bersama-sama, kami beribadah bersama-sama, kami bersekutu bersama-sama. Dan ketika kami akan hendak berpulang, apa yang Tuhan ingatkan dalam hati untuk kami lakukan buat rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin kurang beruntung seperti apa yang pernah saya alami pada masa-masa yang silam, kami lakukan itu. Dan telah kami lakukan itu sampai hari ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semua karena anugerah dan kasih daripada Allah. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau dibenci oleh orang lain, ketika engkau tidak diterima oleh orang lain, ketika orang lain menolak engkau, memandang sinis engkau dan lain sebagainya, jangan pernah membalas mereka saudara. Siapa tahu suatu ketika nanti Allah sedang mempersiapkan engkau untuk menjadi berkat buat mereka sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat satu ketika pun ada sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya ketika saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan gembala di Boyolali. Suatu ketika saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama dengan rekan-rekan hamba Tuhan, anggota Bamak Kabupaten Boyolali, kami kemudian mau melakukan sebuah persekutuan di sebuah daerah di Boyolali saudara. Kalau apa yang terjadi, saya pun ikut ambil bagian dalam persekutuan hamba Tuhan di Bamak Boyolali ini. Tapi apa yang terjadi saudara, ketika kami sampai dan kemudian setelah selesai ibadah, maka bukan hanya bersekutu, tapi mereka sedang mempersiapkan satu event di mana saya kemudian dihadirkan. Dan kemudian mereka mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada saya. Saya dituduh, saya dianggap yang enggak buat mereka sekalian saudara yang terkasih. Saya dikatakan berebut jemaat orang lain dan sebagainya saudara. Dan itu cukup menyakitkan buat saya. Memang ada seorang anak Tuhan yang sebelumnya dia bukanlah pengikut Kristus, dia kemudian mengambil keputusan untuk datang sendiri menjadi berjemaat di tempat di mana kami melayani. Saya tidak mengiming-imingi dia, tapi dia datang sendiri. Saya kemudian dituduh saudara terkasih, mencuri domba daripada orang lain. Padahal orang ini benar-benar dia adalah seorang yang belum pernah beribadah di gereja manapun. Dia hanya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Boyolali, dan hamba Tuhan ini memberikan sebuah Alkitab buat dia, tapi dia belum berjemaat di gereja ini. Saya kemudian dituduh, saya kemudian disidang saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga sebagai manusia, sebagai seorang hamba Tuhan, saya merasa malu, saya kecewa, tapi saya tidak pernah membalas. Saya tetap menerima itu semuanya, dan saya tetap berdoa buat mereka sekalian. Saudara, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan saya. Dari seorang tawanan akhirnya diangkat oleh Tuhan, sehingga tiba saatnya saya bukan hanya menjadi seorang anggota Bamak di Kabupaten Boyolali,
Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi ketua Bamak Kabupaten Boyolali 2 periode berturut-turut hingga pada kesempatan ini. Saudara, di situ saya boleh melihat ketika Anda direndahkan, ketika Anda dikucilkan, ketika Anda dibenci, ketika Anda diinjak-injak oleh orang lain, disitulah Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mengangkat Anda pada level yang lebih tinggi lagi. Proses yang kau alami di dalam Tuhan itu adalah promosi buat saya dan saudara. Saudara, apa yang kau alami saat ini? Proses apa yang kau alami saat ini? Datanglah kepada Yesus. Dia mau mempromosikan buat engkau dan saya. Saudara, bagi saya proses itu adalah promosi Tuhan buat Anda dan saya. Karena di balik daripada setiap proses yang kau alami, Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk naik pada level yang lebih tinggi. Dan proses yang kau alami itu adalah promosi daripada Tuhan. Jangan tolak promosi daripada Tuhan ketika Tuhan izinkan proses menimpa kehidupan saya dan saudara. Tetapi dimanapun engkau berada, hendaklah engkau menjadi berkat. Hendaklah engkau menjadi terang. Maka engkau akan melihat kemuliaan daripada Allah, kuasa daripada Tuhan, anugerah daripada Allah. Bahkan pintu-pintu berkat itu akan terbuka bagi engkau. Engkau akan diberkati, engkau akan dipromosikan oleh Tuhan, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan engkau akan melihat banyak orang akan datang kepada engkau. Mereka akan sujud menyembah, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Ketika engkau dibenci, jangan balas jahat dengan jahat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Promosi bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Proses yang kau alami sebagai anak-anak Tuhan adalah promosi terbesar daripada Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Jangan takut dengan proses, karena proses adalah promosi buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suara firman Tuhan itu sekalian pada pagi hari ini. Adalah kita datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat pagi hari ini Anda dan saya mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Anda sedang ditawar di dalam dosa, atau mungkin Anda sedang ada di dalam proses. Mungkin itu menyakitkan akal hatimu saat pagi hari ini. Tapi ingat saudara, proses yang kau alami sebagai anak-anak Tuhan, jika engkau mau sungguh-sungguh kembali kepada Yesus, proses yang kau alami adalah promosi buat Anda. Jangan tolak proses, tapi datanglah kepada Yesus. Kau akan melihat kebaikan Kristus dinyatakan buat saya dan saudara. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mencerah, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberi kelegaan. Yesus jamah, Yesus jamah, segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Saudara, kau dan saya sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Sebagai manusia saya tidak tahu apa menjadi beban dan pergumulanmu. Apa yang menjadi masalah kehidupan yang menawan engkau pada saat pagi hari ini. Apa yang menjadi proses Tuhan buat engkau saat pagi hari ini. Namun ingat sahabat, Tuhan Yesus tahu semuanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber pertolongan buat saya dan saudara. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Mungkin
Anda dihina dan dilecehkan. Mungkin Anda ditindas dan dibenci. Mungkin Anda dianggap sampah dan lain sebagainya. Datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Dia akan menolong saya dan saudara. Sahabat, kalau engkau adalah orang jahat, datanglah sungguh-sungguh kepada Yesus. Taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu kepada Yesus. Saya akan berdoa buat Anda. Mari kita akan naikkan pujian ini. Anda boleh angkat tangan kananmu di dadamu Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu dan saya akan berdoa buat Anda dan saya pada pagi hari ini. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia penjara, lalu ku datang pada Yesus yang memberi kelegaan. Yesus jamah, Yesus jamah, segenap hidupku, amin. Dan beri damai di hatiku, amin Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah, segenap hidupku dan beri damai di hatiku, amin. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan daripada anak-anak-Mu yang terangkat kepada Engkau pada saat ini. Kau tahu beban dan proses kehidupan yang mereka alami. Kau tahu cerita tangis, duka dan air mata yang mereka alami saat ini. Kau tahu beban dan pergumulan hidup yang mereka alami saat ini. Dunia tidak bisa menolong mereka. Dunia tidak bisa mengerti mereka. Mungkin ada di antara mereka dilecehkan, mereka ditindas, mereka dicibir, mereka dicemooh, mereka difitnah, oh dan lain sebagainya. Yesus jamah mereka. Mereka kecewa, mereka terluka pada pagi hari ini. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Yesus pulihkan mereka semua. Setiap beban yang mereka alami, biarlah Engkau ubah pada pagi hari ini. Setiap proses menjadi promosi yang terbesar buat mereka. Mereka diberkati dan menjadi berkat. Mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka akan bangkit menjadi terang. Oh, mereka akan menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Yesus jamah. Mungkin ada di antara mereka ya Allah melihat dan mengalami saat ini Bapa, pintu-pintu berkat itu tertutup buat mereka. Maka pada pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, pintu-pintu berkat itu terbuka, saluran-saluran berkat itu terbuka. Mereka semua diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah dan pulihkan semuanya ya Allah. Terima kasih Bapa. Hamba Roh khusus Tuhan buat mereka yang sakit pada pagi hari ini. Yesus Engkau jamah mereka semuanya. Saudara,
Jika ada di antara saudara pada pagi hari ini kau yang sakit, taruh tangan kiri pada bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan Yesus. Pandang kepada Yesus, imani firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Imani firman Tuhan Yesus, imani firman Allah, imanmu kepada firman Allah, imanmu kepada Kristus Yesus pada pagi hari ini, itu akan menyembuhkan engkau. Apapun sakit penyakitmu pada pagi hari ini, iman dan percaya, pegang dengan tangan kirimu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Iman dan percaya sungguh-sungguh, mujizat pasti akan terjadi. Yesus jamah, Yesus jamah. Oh, sakit penyakit yang diderita oleh anak-anakmu, kau lihat tangan kiri mereka yang tertumpang pada bagian tubuh mereka yang sakit, di dalam nama Yesus, hai engkau tutup kuasa sakit penyakit, di dalam nama Yesus sembuh, 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 sembuh. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Kristus Yesus Tuhan, semua telah sembuh, semua telah sembuh, semua telah sembuh. Yesus jamah semua penyakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Apapun beban dan beban anak-anak apapun pada pagi hari ini, Yesus jawab semuanya, Yesus pulihkan, Yesus dengar, Yesus jamah, Yesus berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara pemirsa dimanapun engkau berada, mungkin karena orang yang belum memiliki kepastian keselamatan, kau sedang tertawan oleh dosa, kau sedang terbelenggu oleh dosa, kau tidak tahu air hidupmu engkau akan kemana. Apakah engkau akan ke neraka atau ke surga? Pagi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan kepada engkau, Yesus memanggil engkau sahabat, Yesus mengasihi engkau, Yesus datang kepada engkau, Yesus mati bagi engkau, Yesus mau menolong engkau, Yesus mau melepaskan engkau, dan Yesus mau mengangkat engkau menjadi anaknya, dan Yesus mau membawa engkau bersumpah dengan Dia ketika Dia akan datang kembali kali yang kedua menjadi hakim untuk menghakimi seluruh isi dunia ini. Sahabat, kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ikuti saya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, saya tertawan di dalam dosa dan kegelapan dunia. Saya minta ampun ya Yesus akan segala dosa dan kesalahan saya. Dan saat pagi hari ini saya percaya Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Kau mati di kayu salib, Kau bangkit pada hari yang ketiga, Kau kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi kasihanilah saya, ampuni saya orang berdosa ini. Dan saya mengundang Engkau pada pagi hari ini, masuklah ke dalam hati saya, bertata dan berkuasalah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Catatlah namaku dalam kitab kehidupanmu, sehingga ketika Engkau kembali kali yang kedua, namaku telah tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Saudara, demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Dan biarlah Anda mau setia kepada Tuhan, jadilah terang dan saksi Kristus dimanapun engkau berada. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, sumber terang itu. Dia adalah penolong, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia akan mengubahkan engkau, Dia akan menolong engkau, Dia akan membawa engkau ke dalam perkara-perkara yang besar di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Ketika engkau sungguh-sungguh kembali kepada Dia, jangan takut dengan proses kehidupan, karena proses kehidupan membawa engkau mengalami promosi tertinggi daripada Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noh Asban. Khusus untuk jemaat, tetaplah sabar. Kita masih akan tetap melakukan kebaktian secara online karena situasi belum menjadi kondusif. Jika situasi sudah menjadi kondusif, kami akan tetap menghimbau dan menyampaikan kepada jemaat untuk kita akan kembali bersama-sama beribadah di gereja kita. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya. Shalom.
Saudara terkasih, marilah sebelum kita mengakhiri ini semuanya, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Semua berdiri dan kita akan akhiri dengan doa berkat. Pulanglah saudara-saudara sekalian ke dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan masing-masing. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar, diberkatilah engkau pada saat engkau masuk. Apa saja yang kau kerjakan, Allah buat tidak berhasil, kau diberkati dan menjadi berkat. Saat pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai dan berkat Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Immanuel. Shalom.